Film alangkah lucunya negeri ini, tawa yang menyimpan kritik. Sebelum kita membahas film ini, perkenalkan nama saya Utama Diwirawan dari Prodi Ilmu Hukum dengan akhiran 075. Baik, pernahkah kita tertawa atas sesuatu, tetapi setelah direnungkan, ternyata itu adalah realitas yang menyakitkan. Film ini yang disutradarai oleh Deddy Mizwar bukanlah sekedar komedi biasa. Di balik keseruannya tersimpan kritik sosial yang mendalam. Cerita ini berfokus pada Muluk, seorang lulusan yang menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ini menjadi satu ironi yang besar. Pendidikan yang seharusnya membuka pintu ke masa depan justru tidak menjamin kehidupan yang baik. Dalam keadaan terdesak, Muluk mengambil keputusan yang tidak lazim. Ia membimbing anak-anak yang mencopet agar lebih teratur dan bisa menghasilkan uang. Di momen ini, kita mulai mempertanyakan, apakah ini murni kesalahan individu atau ada sistem yang gagal? Inti dari film ini adalah bahwa kejahatan tidak selalu muncul dari niat buruk, tetapi dari situasi yang terpaksa. Anak-anak pencopet dalam cerita ini memilih jalan itu karena ingin berbuat jahat. Mereka terlahir dalam lingkungan yang memberikan sedikit pilihan. Kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan menjebak mereka. Film ini mendorong kita untuk melihat lebih luas, bahwa di balik setiap kejahatan seringkali terdapat narasi yang lebih besar. Dari perspektif hukum pidana, hal ini menjadi menarik. Hukum biasanya berfokus pada tindakan. Siapa yang salah mendapatkan hukuman? Namun, film ini seolah mengisyaratkan bahwa kenyataan yang tidak semudah itu. Ada faktor sosial, ekonomi, dan bahkan kegagalan negara yang berkontribusi. Apakah adil untuk menghukum seorang tanpa mempertimbangkan latar belakangnya? Disinilah kritik muncul. Hukum sering kali terasa tidak adil bagi masyarakat yang kurang beruntung. Anak pencopet cepat dijatuhi hukuman. Sementara kejahatan besar kadang sulit untuk dijangkau. Film ini tidak mengungkapkan secara langsung, tetapi pesannya sangat jelas. Di samping itu, terdapat dilema moral dalam diri Muluk. Ia sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Namun, di sisi lain, ia merasa bahwa ia membantu anak-anak tersebut untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, batas antara yang benar dan yang salah bisa menjadi titik yang jelas. Dan di sini kita sebagai penonton dipaksa untuk berpikir kan? Jika kita berada dalam posisi yang sama, apakah kita akan bertindak berbeda? Makna penting lainnya adalah terkait peran negara. Negara tidak boleh hanya hadir saat memberi hukuman. Negara harus hadir sebelum kejahatan itu terjadi. Melalui pendidikan yang baik, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Jika tidak, kejahatan akan terus terulang. Orang akan melakukan hal yang sama, dihukum, dan kemudian kembali situasi yang sama. Pendapat saya sederhana sih. Film ini mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya cukup dengan memberikan hukuman. Keadilan harus memahami kondisi manusia secara menyeluruh. Karena jika hukum hanya memperhatikan tindakan tanpa memperhitungkan latar belakang, maka keadilan itu terasa kaku. Bahkan, bisa kehilangan maknanya. Akhirnya, judul alangkah lucunya negeri ini terasa sangat ironis, teman-teman. Apa yang kita tertawakan sejatinya adalah realitas yang serius. Dan mungkin
tanpa kita sadari kita sudah terlalu nyaman dengan kondisi tersebut. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan terus tertawa atau mulai memperhatikan? Terima kasih. Mantap.